Sudah terlihat, Bu. Oh ya, baik. Jadi di sini kita punya grup G ya dan himpunan A yang tidak kosong, kemudian kita punya aksi grup nih C dot ya, dot yang merupakan aksi grup G pada A. Nah, selanjutnya kemudian pada A ini didefinisikan relasi tilde dengan A itu berelasi tilde ya dengan B jika dan hanya jika kita bisa menemukan elemen dari G sehingga G diaksikan pada A itu menghasilkan B. Ya, ini definisinya ini berlaku untuk setiap G anggota G dan setiap A dan B yang berada di A. Nah, relasi tilde ini merupakan relasi ekivalensi pada A. Masih ingat relasi ekivalensi itu apa? Jadi di sini mengatakan relasi ekivalensi. Jadi kalau demikian harus dipenuhi apa? Sifat apa? Ya, kita harus tunjukkan bahwa tilde ini memenuhi sifat apa? Refleksif, gitu ya. Kemudian simetris dan transitif. Ini, ya. Jadi yang pertama, memenuhi sifat refleksif. Relasi, ya, relasi pada A itu akan bersifat refleksif kalau setiap elemen yang ada di A itu berelasi dengan dirinya sendiri. Tuh, ya, yang pertama. Nih, ambil sebarang A kecil yang berada di A besar, gitu ya. Jelas kita punya apa? Jelas bahwa nih kita punya ini ya. Agar menjadi A berelasi dengan A, itu berarti kita kan harus menemukan G sehingga G diaksikan pada A sama dengan A. Gitu. Ya, tetapi kita tahu dari sifat aksi grup bahwa elemen identitas dari grup itu ketika diaksikan pada sebarang elemen dari grupnya, pada elemen A, sebarang elemen di A, akan menghasilkan elemen itu tadi, yang di A itu. Ya, jadi demi kita bisa menduga di sini jelas ya, jelas bahwa ya kita punya EG A ini sama dengan A. Sekali lagi ini adalah dari sifat aksi grup. Ya, ini bukan dikalikan ya, bukan dikalikan EG dikali A, tapi EG diaksikan pada A ya dengan sifat aksi grup ini sama dengan A. Nah, kalau kita punya ini tadi ya, yang ini G diaksikan pada A, ini menghasilkan B, ini artinya A berelasi tilde dengan B. Gitu kan di sini ya. Nah, kalau demikian karena kita punya ini, maka apa artinya? Ya, artinya ya A ini berelasi tilde dengan A. Gitu. Ya, jadi kalau demikian tilde ini refleksif. Gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, simetris. Simetris itu apa? Kalau kita punya A berelasi dengan B, maka B itu juga harus berelasi dengan A untuk setiap A dan B yang berada di A. Ingat, ini relasi tilde ini didefinisikan pada A, ya. Relasi tilde itu pada A. Jadi yang berelasi itu adalah elemen-elemen di A, bukan di G-nya. Ya, nah sekarang kita perhatikan ini. Ambil sebarang A, B anggota A dengan A ini berelasi dengan B, berelasi tilde dengan B. Apa artinya A berelasi tilde dengan B? Kembalikan ke definisinya. Ya, jadi kita bisa menemukan G anggota G besar gitu ya. Dengan kata lain di sini ya, kita bisa menemukan terdapat. Bisa menemukan artinya ada, terdapat ya. Terdapat G anggota G dengan
G ini diaksikan pada A menghasilkan B. Gitu. Tapi kemudian kita punya apa? Gimana untuk mengatakan B berrelasi tilde dengan A? Berarti kita harus menemukan satu elemen gitu kan? Apa itu kira-kira? G inverse ya, kita dapatkan apa? G inverse dikenakan pada B. Kita peroleh apa? A sama dengan G inverse B. Ya, jadi kita punya ini ya, terdapat ini. Sehingga gitu ya. Sebentar ini. Sehingga G inverse diaksikan ya, diaksikan pada B ini sama dengan G inverse diaksikan pada G ini. Tapi sifat aksi grup ini ya, sifat aksi grup, ini aksi grup, itu ini akan sama dengan G inverse star G diaksikan pada A. Dan ini sama dengan G diaksikan pada A dan sama dengan A. Gitu. Jadi ini artinya apa? Jadi gitu ya. Ini apa? Karena ya, jadi ada G inverse anggota G inverse anggota G karena ini anggota G ya. Dengan apa? A ini sama dengan G inverse diaksikan pada B ini sama dengan A. Apa artinya? Ya, artinya berarti B berrelasi tilde dengan A. Gitu ya. Saya tulis di sini. Dengan kata lain berarti B itu berrelasi tilde dengan A. Tadi kita punya A berrelasi tilde dengan B. Kita bisa turunkan, bisa buktikan bahwa B berrelasi tilde dengan A. Artinya berarti ya, dengan kata lain apa? Ya, berarti bukti ini di sini tilde ini simetris, bersifat simetris. Gitu ya. Kemudian berarti tinggal satu transitif. Oh, ini buktinya ternyata ruangnya kurang ya. Oke, saya tulis di atas ini. Transitifnya gimana? Transitifnya gimana berarti? Maaf. A berrelasi dengan B. Oke, Berrelasi dengan C. ambil gitu ya, sebarang A, B, C anggota A gini ya, dengan A-nya ini berrelasi dengan B dan B berrelasi tilde dengan C. Artinya berarti kita punya artinya jadi ini ya, dari yang ini kita punya apa? Artinya berarti B ini sama dengan katakanlah G1.A gitu ya. Dan yang di sini kita punya C-nya sama dengan G2.B untuk suatu G1, G2 yang berada di G. Sehingga kita peroleh apa? Diperoleh, kita mau tunjukkan A-nya harus berrelasi dengan C. Artinya berarti C itu harus sama dengan apa gitu kan? Oke, nah kita dapatkan C ini sama dengan G2 diaksikan pada B, tapi B-nya itu adalah G1 diaksikan pada A. Nah ini sama dengan G2 star G1 diaksikan pada A. Nah artinya apa? Artinya kita bisa menemukan ini yang berada di G, ya ini berada di G, sehingga G2 star G1 diaksikan pada A itu menghasilkan C. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke definisi relasinya, ada elemen ini sehingga tadi ya G dikenakan pada A menghasilkan C.
terdapat G anggota G. G-nya yang mana? G-nya adalah G2 star G1 ini. Ya, ini artinya jadi ya A ini berelasi tilde dengan C. Jadi lagi minimalis ini ya. Jadi apa? Ya, tilde ini transitif. Ya sudah terbukti kalau demikian. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau demikian kita tahu ya, kalau kemudian pada suatu himpunan itu didefinisikan relasi ekivalensi, pada himpunan itu pasti akan terbentuk partisi. Ya, terbentuk partisi. Nah, sekarang ya, partisinya itu seperti apa di sini gitu ya. Ini nanti posisinya saya coret, saya pindah aja ya. Oke. Nah, sekarang nih, kelas ekivalensinya. Kelas ekuivalensinya seperti apa? Ya, jadi untuk sebarang A anggota A, ya, oke, ini kelas ekuivalensinya. Kelas ekuivalensi ya, yang memuat A kecil, ini dinotasikan misalkan ya, dinotasikan dengan mau dengan A, biasanya ada yang menuliskan A gini boleh gitu ya. Saya mau menggunakan yang ini. A, kemudian di sini indeks tilde biar itu kelihatan bahwa relasi ekuivalensinya ini adalah relatif terhadap relasi ekuivalensi tilde. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. A tilde ini isinya apa? Gitu, ya. Oke, apa kira-kira? Perhatikan bahwa ya, dari definisi ini apa toh? Ini adalah kelas ekuivalensi yang memuat A itu adalah apa isinya? Isinya adalah semua elemen dari A yang berelasi dengan A. Ya, padahal tadi kan A itu dia apa? Berelasi dengan dirinya sendiri. Berarti kalau demikian A pasti masuk ini sehingga dikatakan ini tadi ya, ekuivalensi yang memuat A. Kenapa yang memuat A? Karena A selalu berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi dia di sini. Ya, sekali lagi di sini nih saya tulis ini isinya adalah B anggota A. Tapi B yang mana? Apakah semua B? Tidak. B yang mana? Hanya B yang berelasi dengan A. Ini. Nah, tadi definisinya apa? B berelasi dengan A. B anggota A kecil ya di sini ya maksudnya. B anggota A besar, di sini terdapat G anggota G, sehingga B ini sama dengan G diaksikan pada A. Ini. Jadi kalau demikian gimana? Oh, B-nya adalah ini gitu ya. Terdapat ya, ini berarti adalah G dot A dengan G-nya ini anggota G. Ini ya. Jadi kayak apa sih contohnya? Misalkan ya, kita punya kemarin yang mana ya? Oke, sebentar. Ini saya tutup dulu. Tidak bereaksi. Ya, oke. Sekarang tanggal 12 yang ini. Oke, yang tanggal aksi grup ya 8 Oktober. Oke. Yang dihidral ini ya. Oke. Kalau kita punya ini, misalkan ya, kita punya A-nya 1,3. Apakah 1,3 dengan ini sudah kelihatan ya? Contoh 5 dihedral sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini apa ini? Grupnya adalah grup D4 ya, N-nya ini bukan D2N.
Oh, oke. Maksudnya di sini ini saya punya A-nya 4 ya. Oke. Ya, jadi ini D2N dengan N-nya 4, jadi D8, gitu ya. Kemudian elemen-elemennya ini kemarin ada 8, yaitu rotasi-rotasi ini, kemudian refleksi-refleksi. Kemudian A-nya ini adalah himpunan yang beranggotakan ini ya, pasangan titik-titik yang berhadapan. 1 dengan 3 dan 2 dengan 4. Ya, nah kemudian aksinya seperti apa? Aksinya ya, F ini kan fungsi ya, elemen dihedral, grup dihedral itu adalah fungsi. F beraksi pada pasangan I dan J. Ini apa? Ya, F-nya masuk gitu ya. F mengenakan apa namanya? F dikenakan pada I. F sebagai fungsi dikenakan pada I ya. Kemudian ini F sebagai fungsi dikenakan pada J. Untuk setiap F yang ada di D2N. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya punya A ini isinya 2 itu ya, 1,3 bisa nggak oleh suatu, ada nggak elemen dari grup dihedral ini dengan definisi aksi ini yang membawa ke 2,4? Ada kan ya? Yang mana? Rotasi berapa? 1 dirotasikan 90 derajat. 1 akan menjadi di mana? Di 2. 2. 3-nya akan menjadi di 4. Artinya 1 dan 3 ini ya, 1,3 dan 2,4 ini berelasi tilde. Gitu ya. Karena apa? Ya, karena kita bisa menemukan G-nya adalah rotasi 90 derajat. Gitu ya. Jadi contoh 5 nih ya. Oke. Bentar, ini gimana cara ya, oke. Nih. Kembali ke sini ya. Oke, nah kita lihat contoh. Nih. Lihat kembali. Contoh berapa tadi ya? Contoh 5 apa 2 tadi? 5 seperti 5 di slide 8 Oktober. Ya, nah ini A-nya tadi adalah 1, 3, dan 2, 4 ya. Pasangan titik-titik yang berhadapan. Nah, kemudian gitu ya. Nih, katakanlah ini adalah A, kemudian ini B gitu ya. Jelas bahwa apa? Jelas bahwa A ini berelasi tilde dengan B ya, sebab apa? Sebab ada G, yaitu apa? Ini G-nya di sini adalah grup dihedral 8 ya, di 8 ya. Ini sebab ada G, yaitu apa? Rotasi 90 derajat. Ini rotasi 90 derajat ya di grup D8, sehingga apa? Ya, sehingga G ini diaksikan pada A ya. Ini sama dengan apa berarti? G-nya ini rotasi 90 derajat, itu berarti kan gini kan? 1 menjadi di 2, 2 menjadi di 3, 3 menjadi di 4, 4 menjadi di 1 ya. Atau kalau ditulis dalam notasi sikel ini apa? 1, 2, 3, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Ini ya notasi sikel. Nah, ini kemudian didotkan pada A. Hanya 1, 3 ya. Definisinya kan apa? Ini definisinya sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 dikenakan pada 1. Jadi ini kurung gini gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1 dikenakan pada
3 ini. Jadi 1 dikenakan ini ya, fungsi yang seperti ini dikenakan pada 1 ya, hasilnya adalah 2. Ini fungsi yang seperti ini dikenakan pada 3. Jadi 3 dikenakan ini fungsi yang kayak gini jadi ketemu 4. Nih. Ya, gitu ya. Jadi ini sama dengan B. Jadi artinya itu tadi ya. Ini kalau demikian berarti kelas ekivalensinya gimana? A-nya tadi isinya hanya 2, kemudian A dan B yang berbeda di sini ini relasi. Kalau demikian kelas ekivalensinya adalah jadi kelas ekivalensi yang memuat A dalam hal ini tadi adalah 1, 3 adalah apa? Ya, adalah 1, 3. Ini tadi pakai kurung kurawal, saya bedakan. 1, 3, kurung kurawal, gini ya, ini gini, tilde, ini ada. Isinya adalah 1, 3 mesti muat, mesti termuat. Kemudian 2, 4. Dan ini tidak lain apa? Ini adalah tidak lain. Nah, gitu. Jadi kalau partisinya gimana? Partisi pada A ya sudah gitu. Berarti partisinya adalah ya. Jadi partisinya gimana? Partisi pada A-nya. Partisi pada A-nya kalau demikian ya A, ini berarti A, tidak ada lagi. Ya, jadi hanya A, tapi di gini ya. Ya, partisi kan gitu ya. Kalau saya punya ini A, kemudian ini A1, ini A2, A3, partisinya ini berarti gimana? Partisinya ini adalah A1, A2, A3. Nah, kalau di sini A-nya terpartisinya hanya kayak gini, berarti partisinya ya A. Ini, ya. Nah, itu ya. Nanti silahkan dilihat lagi yang lain ya. Misalnya yang mana? Oke. Kita punya kemarin ini. Ya, mana? Sebentar. Yang aksi grup yang nomor 5, yang nomor 2 ya. Ini aksi grup yang nomor 2 ini disebut sebagai konjugasi. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini namanya konjugasi ya, nanti ditambahkan di catatan contoh nomor 2. Jadi ini konjugasi. Ingat kembali ya, jadi ini G-nya sama dengan A, kemudian G-nya beraksi pada dirinya sendiri, jadi G cross G ke G lagi, dengan G didotkan A, ini sama-sama elemen G, tapi yang satu pakai G, yang satu pakai A, untuk biar lebih memudahkan kita memahami gitu ya. G beraksi pada A didefinisikan sebagai G star A star G inverse. Ini ya. Nah, kita lihat sekarang. Nih, ya. Oke, kita lihat contoh lagi berarti ya, yang tadi. Perhatikan contoh yang nomor 2. Sekarang, perhatikan kembali. Contoh nomor 2, slide 8 Oktober. Ya, di sana saya tulis ulang. A-nya jadi diberikan sebarang grup G, kemudian apa? Dan A yang sama dengan G, gitu ya. Dan diberikan aksi grup, tidak usah kita buktikan lagi. Aksi grup konjugasi, gitu ya. Konjugasi. Nih, jadi G cross G ke G dengan G dot A sama dengan G star A star
G inverse untuk setiap GA anggota G. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya G-nya ini adalah grup simetri 3, ya, misalkan G adalah S3, ya, S indeks 3 ini ya, grup simetri 3. Ya, tentukan partisi pada G oleh relasi tilde dengan definisi yang kita punya itu. Kayak apa? Coba dicoba dulu dicoret-coret. Ya, sekali lagi kita punya ini ya. Kita tulis elemen-elemen S3 dulu ya. Ingat kembali ya. G sama dengan S3. Ini sama dengan isinya ya. Identitas kita tulis identitas saja. Kemudian kita punya apa? Kita punya apa? Rotasi yang ini ya. Kita punya rotasi 120. Sebentar, ini saya kemarin pakai. Oke. Ya. Maaf ya, suara kertasnya dengeran mesti ya. Satu. Oke, ya. Kita punya yang rotasi, kita tulis ini aja ya. Dalam bentuk cycle aja ya. 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1. Kemudian ini saya beri tanda nanti oke. Kemudian 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke berapa? 1, kalau rotasi 240 berarti 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1. Gini ya. Kemudian refleksif terhadap yang refleksi terhadap sumbu ini ya, yang melewati 1 itu berarti satunya tetap tapi kita tidak tulis ya. Yang 1 cycle tidak kita tulis, berarti 2 dan 3 ini switch. Transposisi. Ya, kemudian 2 itu berarti 1 dan 3 yang switch. Kemudian kalau melewati titik 3 berarti 1 dan 2 yang switch. Ya, jadi ini rotasi 120, ini rotasi 240 ya. Kemudian ini yang ini refleksi terhadap 1 ini gitu ya. Ini refleksi terhadap ini harusnya segitiganya sama sisi. Nah, ini gitu ya dan seterusnya. Yang ini yang refleksi terhadap ya. Kita punya S3-nya kayak gini. Nah, sekarang kira-kira kalau kita punya identitas, kemudian tadi kan definisinya ini ya, G star A star G inverse. Kalau saya punya A-nya itu adalah identitas. Ya, kalau saya punya sebarang G anggota G, kemudian saya punya G, A, ini starnya berarti komposisi di mana? Di S3, gini ya. Kemudian DG inverse, A-nya identitas. Hasilnya akan selalu apa? Hasilnya akan A. merupakan A sendiri identitas. Artinya berarti kalau demikian ya, identitas ini kelasnya dia akan membentuk partisi sendiri. Gitu. Bisa dimengerti ya. Karena kalau dari definisi ini ya, aksinya kan ini G star A star G inverse. G dot A sama dengan G star A star G inverse. Padahal kalau A-nya ini identitas, kemudian diapit kanan kiri dengan G dan G inverse, hasilnya akan identitas lagi. Artinya berarti apa? G dikenakan pada identitas itu ya, tidak lain adalah ya identitas sendiri. Ya, jadi oke, ini kita hapus dulu. Oke, atau langsung aja gini. Diperoleh
Tadi ya, kalau dari kelas ekivalensinya ini kita punya ini kan ya. Oke, kita langsung aja kenakan ini ya. Oke. Diperoleh ya. Untuk A sama dengan elemen identitas di S3, ini apa? Ya, A tilde ini sama dengan identitas tilde. Tadi adalah sama dengan apa? G dot identitas untuk semua G yang ada di S3. Gini. Ya, tapi G dot identitas tadi definisinya adalah G identitas, ini komposisi G inverse untuk semua G yang berada di S3. Jadi ini tidak lain adalah ya identitas kali G ini sama dengan identitas. Gitu. Jadi artinya berarti ini kelas yang memuat A untuk A sama dengan identitas itu adalah ini. Gitu ya. Jadi dia sudah membentuk sendiri nih. Ini tadi karena A-nya sama dengan G ya, beraksi di dirinya sendiri melalui konjugasi. Kita punya ini A, ini sama dengan G, sama dengan S3. Ini di sini identitas dia sudah menyendiri. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ya, kita lihat untuk A-nya ini yang rotasi. Rotasi 190. Kok 190, maaf. 120. Akhirnya 120 dan 90 derajat. Jadi di 190 derajat ini kita punya berapa? 120 derajat. Tadi ya. A rotasi 120 derajat yang sama dengan 1, 2, 3. Ini. Nah, kita punya apa? Ini didapat A tilde ini berarti sama dengan 1, 2, 3 tilde. Tadi dari definisinya adalah G dot A ya, atau langsung saja ini G 1, 2, 3 dengan G-nya anggota S3-nya, G-nya ya, grupnya. Ini sekali lagi ini adalah grupnya dan G-nya tadi sama dengan A. Oke, ini sama dengan apa? G anggota S3. Kalau G-nya dijalankan untuk semua ya. Ini kan berarti ya langsung kita punya 6 kan ya. Identitas, kemudian apa? Oke, ini masih dot dulu ya. Dot 1, 2, 3. Kemudian kita punya apa? Ya, yang tadi rotasi 120 derajat tadi ya. 1, 2, 3. Didotkan dengan dirinya sendiri berarti. Ini masih dot ya, masih dot, belum definisi dot apa namanya aksinya. Nah, sekarang kemudian kita punya apa? 1, 3, 2 didotkan dengan 1, 2, 3. Kemudian kita punya ya yang ini tadi ya melalui 1, 2 refleksi melalui 1, 2, 3 didotkan pada 1, 2, 3. Kemudian 1, 3 didotkan 1, 2, 3. Kemudian apa? Tadi yang belum 3, 1, 2 didotkan 1, 2. Maaf, tidak pakai koma. Nih, ya, jadi kita punya 6. 1, 2. Tapi nanti ini mungkin dari 6 ini nanti bisa jadi 1 ya. Ini sebenarnya nulis kayak gini, nanti yang sama kita tulis sama ya. Tulis sekali aja yang sama. Oke. Nah, kita punya apa ini? Atau ini saya hapus dulu aja ya biar, karena kita punya di himpunan tidak boleh ini ya. Oke. Perhatikan ini 1, 2, 3. Nah, sekarang kita punya yang pertama ini apa? Oke. Satu-satu aja lah ya. Dah. Ini nulis susah-susah. Kita peroleh apa ini? Oke. Ya, satu-satu ya G-nya. Untuk G sama dengan identitas. Ini berarti G di dot 1, 2, 3 sama dengan identitas didotkan 1, 2, 3. Mesti kan sifatnya dia akan sama dengan 1, 2, 3 ya. Oke, terus untuk G sama dengan
Tadi ya, G-nya apa? Tadi yang rotasi 120 derajat. Kita punya G di ini kan dikerjakan pada rotasi 100, diaksikan pada rotasi 120 derajat. Sama dengan apa? Sama dengan 1, 2, 3 dikomposisikan. Tadi ini dot, yang ini komposisi circle ya. 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3 lagi, kemudian diinverskan dengan 1, 2, 3 menghasilkan berapa? Inversnya 1, 2, 3, rotasi 120 derajat itu berapa? 240. Ya, 240. 240 tadi adalah 132 ini, gitu ya. Ini rotasi, tidak usah dihitung, ini mesti ini, rotasi 120, rotasi 120, rotasi 240. Jadi pasti akan hasilnya apa? 1, 2, 3 lagi, rotasi 120 derajat ya. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk G sama dengan berapa? Ya, karena ini diri ini ya. Dia pasti berrelasi dengan dirinya sendiri tadi ya. Karena ini 1, 2, 3. Karena ini 1, 2, 3, kemudian G-nya juga 1, 2, 3. Artinya berarti ini kan sama. G dengan ini tuh sama. Pasti hasilnya ya, kita akan punya 1. Artinya berarti dia akan berrelasi dengan dirinya sendiri ya. Oke, nah kemudian apa? Kelas Rotasi 240. Ya, sekarang kita punya rotasi, maaf, 1, 3, 2. Berarti apa? Oke, kita punya G dot 1, 2, 3 akan sama dengan 1, 3, 2 dikomposisikan dengan 1, 2, 3 dikomposisikan dengan rotasi 240 derajat. Ini tadi rotasi 240 derajat. Inversnya adalah rotasi 120 derajat, ya kan? 240 biar jadi balik lagi berarti tambah lagi 120, jadi 360 derajat kan balik lagi. Ya, jadi ini rotasi inversnya adalah rotasi 120 derajat, yaitu ini. Jadi ini rotasi 240 derajat, ini rotasi 120, yang ini rotasi 200, maaf, ini tadi 120. Kita sama punya apa ini? 120, 120 ini akan sama dengan 1, 2, 3. Artinya berarti apa? Kalau ini tadi G didotkan ini hasilnya, ini kan tadi ya, berarti ini sekelas ya. Kita punya 132, 132 ya. Kemudian diberi aksi oleh apa namanya 132 diaksikan pada 123 ternyata menghasilkan apa? 1, maaf, ini kok jadi jadi kita punya apa? Oke. Yang ini 1, ini 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kalau G-nya, kita lanjutkan dulu. Oke. G-nya sekarang yang tadi sudah ini ya, kita punya sekarang yang 2, 3. Yang refleksi terhadap 1 tadi ya, sumbu melalui 1. Berarti kita punya apa? G dot 2, 3. Oh maaf, salah. G dot 1, 2, 3. Ini sama dengan ya 2, 3. Tapi transposisi, ingat transposisi itu inversnya adalah dirinya sendiri. Jadi di sini ini 2, 3. Hasilnya apa ini?
2 dibawa ke 3. Nih ya, kita baca dari paling kanan. 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1. Ya. Urut dulu ya. 1 dibawa ke, ya. Kalau kita tulis dulu aja. Kita tulis dalam bentuk gini dulu. 1 dibawa ke berapa? 1 dibawa yang paling kanan ini membawa 1 ke 1. Kemudian di sini 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi 1 dibawa ke 3 gitu ya. Ini ya. Kemudian 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1 gitu. Kemudian 1 dibawa ke 1 sendiri. Kemudian yang di sini ini apa? 3 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2. Jadi ke 2. Gitu ya. Atau ini tidak lain adalah 1, 3, 2. Gini. Gitu ya. Kemudian kita punya apa? G yang berapa? 1, 3 ya. G 1, 2, 3. Kita punya 1, 3 circle. 1, 2, 3 circle. 1, 3. Ingat, kenapa ini sama? Bukan karena definisinya itu harus sama. Definisinya kan nggak sama ya. G dengan G inverse. Tapi ini tadi, ini G, ini G inverse. Kenapa sama ya? Karena ini transposisi. Inverse transposisi sekali lagi adalah dirinya sendiri, switch gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? 1 dibawa ke 3 yang paling kanan ya. 1 dibawa ke 3. 3 dibawa ke 1. 1 dibawa ke 3. Jadi 1 dibawa ke 3. Kemudian 2 dan oleh yang paling kanan ini dibawa ke dirinya sendiri. 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 1, kemudian di ini 3 oleh yang paling kanan dibawa ke 1, 1 ke 2, 2 ke dirinya sendiri. Jadi ini kembali 1, 3, 2. Kemudian kita masih punya satu lagi, G ini adalah yang berapa? 1, 2. 1, 2, G bereaksi pada 1, 2, ini berarti sama dengan G-nya itu ya, 1, 2. Komposisi 1, 2, 3, komposisi 1, 2. Sama dengan apa? Sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3, ya, 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1. Kemudian, ya, yang ini 3 ke dirinya sendiri, 3 ke 1, 1 ke 2. Jadi ini sama lagi, 1, 3, 2. Nah, ternyata di sini perhatikan, ketika dikerjakan pada G, ini hasilnya hanya apa? Hanya 1, 3, 2, ini hasilnya sama, yang ini yang ungu. Kemudian yang pertama ini tadi menghasilkan yang kuning ini sama. Gitu, ya. Kalau demikian berarti ya ini tadi ya. Ini tetap hanya G-nya 6 gitu ya. Kemungkinan G-nya 6, tapi hasilnya hanya ada 2. 1, 2, 3 atau 1, 3, 2. Artinya berarti kalau demikian, kelas ini untuk A, ini ya, kita masih membahas yang ini ya. Ini masih satu kesatuan utuh sampai sini. Ya, nih. Jadi untuk A rotasi 120, kelas yang memuat A itu adalah rotasi 120, yaitu yang ini. Tadi ya, yang saya garis bawah dengan kuning tadi. Dan yang saya garis bawah dengan ungu. Jadi kalau demikian, jadi untuk A ini sama dengan rotasi 120 derajat, yaitu apa? 1, 2, 3, notasi sikel ya, ini diperoleh kelas yang memuat A, ini hanya apa? Ya, ini tadi isinya hanya, maaf, yang kuning tadi apa? 1, 2, 3, kemudian yang ungu, yang 1,
Ini tadi ya, ungu apa? 132 ini. Ya. Nah, jadi artinya berarti kalau demikian tadi ini kita punya ya identitas dia sendirian, gitu ya. Kemudian di sini ini diperoleh yang dua di sini. Ada dua membentuk satu ini lagi. Ya, jadi sampai di sini tadi kita punya identitas. Kemudian satu lagi di sini ini adalah yang memuat 1, 2, 3 dan 1, 3, 2. Nah, yang masih pertanyaan adalah yang ini. Tuh. Yang ini apa ya? Gitu ya, sama ya. Kita punya sekarang, kita lihat kelas yang memuat yang ini ya, 1, 3 yang ya apa namanya 2, 3. Untuk A sama dengan yang ini ya, refleksi melalui sumbu simetri yang melalui titik 1. Nih, kita peroleh ini apa? Tanya apa isinya? Ini nanti ini masih satu blok gini ya. Isinya apa? Isinya adalah, maaf, ya, saya tadi. Oke. Untuk A ini ya didapat hanya apa? Dari definisi tadi ini adalah G dot A. G-nya anggota S3 gitu ya. Tapi ini G-nya berarti tadi ya kita punya apa? Ya, ini tidak lain adalah G 23 G inverse. Ini gini ya pakai ya G-nya anggota S3. Nah, untuk G identitas tadi ya. Identitas dengan di sini. Identitas inverse-nya adalah identitas. Identitas dikomposisikan dengan 23 adalah 23 sendiri dengan ini gitu ya. Didapat identitas dot 23 mestikan ya ini sifat aksioma apa namanya dari aksioma aksi grup. Kemudian untuk G sama dengan 1, 2, 3. Nih, apa ini? G dot 2, apa? 23. Ya, rotasi 23 ya. Iya. Ya, rotasi tadi kan ya kita punya, oke ditulis dulu ya. Sebentar. G dot 23 sama dengan 1, 2, 3, kemudian 2, 3 komposisi gini ya. Komposisinya tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Yang ini 1, 3, 2. Ini kan inverse-nya ya, rotasi 240 derajat kayak tadi. Jadi kita punya apa? 1, 2, 3. Nih ya. 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3. 2 dibawa ke 1, 1 ke 1, 1 ke 2. Ini mesti 1, ini kan? Ya. Kemudian untuk ini apa ini? Ini apa? Fake kan ya? Ini lihat ini fake. Ini jadi ini adalah 1, 3. Nih. Kemudian kita punya untuk G sama dengan yang berapa? 1, 3, 2. Kan sama ini nanti ya. G dot 23 sama dengan 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3 ya inverse-nya 120 derajat. Ini kita punya apa? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2. 2 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, di sini 3 ya. 3 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 3. Oke. Ini adalah 1, 2. Ya, kita sudah punya ini ya, 2, 3 ternyata di sini ini 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Gitu ya. Perlu dilanjutkan enggak? Ini sudah sampai ke sini, ini sudah dapat 3. Ya, tidak. Ya, pasti nanti kalau di ini akan jadi satu kelas lagi. Sudah. Ya, stop sampai di sini kita dapatkan ya untuk A sama dengan ini tadi. Ya,
23 didapat kelas yang memuat A, ini isinya tadi sudah berbeda. 23, 13 ya. 23, 13, kemudian 12. Nah, sudah sekarang komplit partisinya. Tadi identitas, kemudian yang di sini yang rotasi 120 derajat dan 240 dalam satu kelas. Nah, yang refleksi mereka membentuk satu kelas. 23, 13, 12. Kelasnya kayak gini, ya. Jadi ini adalah P-nya. Gimana nuliskan P-nya berarti? Ini A partisinya, berarti partisinya nulisnya gimana? Identitas sendiri. Gitu ya. Terus, ya, yang ini ya. 1, 2, 3. 1, 3, 2. Membentuk ini sendiri. Kemudian 2, 3. 1, 3. 1, 2. Ini kemudian ditutup dengan kurung. Ya, jadi ingat cara nuliskannya ini kayak grup faktor itu loh. Nih, ya, ini himpunan. Nuliskannya begitu. Ya, nah ini saya tulis di bawah aja ya biar kelihatan. Ini identitas. Kemudian 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Ini ditutup. Kelasnya ada 3, kelas ekivalen. Partisinya ini. Nah, ya, cara nuliskannya begitu ya. Nah, sekarang nanti kita akan lihat ya. Nih. Nah, sekarang kalau diingat kembali. Nih ya. Ini tadi yang di sini nih identitasnya dia sendirian, ya. Oke, sekarang kita akan lihat di apa namanya? Ini diingat-ingat ya, nanti kita akan gunakan. Nah, sekarang kita Nah, sekarang tadi kita lanjut ke ini, proposisi tadi yang saya coret tadi ya. Nih. Kelas ekivalensi yang memuat A, itu banyaknya anggota ada berapa, kan gitu ya. Sekarang kita perhatikan ini tadi. Nih, tadi sampai ini ya. Nah, ini kan kita punya apa? Kardinalitas kelas yang memuat identitas. Ini tadi 1. Ya, karena dia dirinya sendiri. Kardinalitas kelas yang memuat 1, 2, 3 adalah 2, yaitu ini dan ini. Kardinalitas yang memuat 2, 3. Ini adalah 3 yang kelas ini. Ya. Nah, sekarang ini saya tulis dulu ya. Ini adalah kelas yang memuat identitas. Yang ini adalah kelas yang memuat 1, 2, 3 tilde, dan ini sama dengan kelas yang memuat 1, 3, 2 tilde. Yang ini adalah kelas yang memuat 2, 3 tilde, dan ini sama dengan kelas yang memuat 1, 3 tilde, dan ini sama dengan kelas yang memuat 1 ini tilde. Ya. Nah, ini tadi ada 1, 2, 3. Pertanyaannya sekarang secara umum berapa? Ya. Secara umum gitu ya. Kardinalitas ini kelas yang memuat A ini sama dengan kardinalitas G. Kita berbicaranya di grup hingga ya ini ya. Kardinalitas G dibagi dengan kardinalitas dari stabilisernya A. Ingat, ini kemarin tadi sudah saya ini adalah GA, ini adalah grup ya. Grup. Sudah dibuktikan ya, tadi sudah saya tunjukkan sebelum kita mulai masuk ke materi hari ini ya tadi ya.
Nih, GA grup sudah dibuktikan. Kemudian kita punya ini kan. Nah, padahal GA ini apa? Grup di dalam, ini grup subgrup lah ya. Kita tulis subgrup di G gitu. Artinya kita punya GA subgrupnya G. Berarti kan kita punya apa ini? Ya, kita punya himpunan koset-koset toh. Ini G dibagi dengan kardinalitas GA itu berarti kan sama dengan apa? Sama dengan banyaknya koset-koset ini. Sama dengan cacah koset ya. Cacah koset di G per GA. Itu ya. Oke. Cacah koset di G per GA. Kita lihat tadi ya, yang ini 23 untuk misalkan contohnya ya. Kita lihat yang 23. Yang G yang mana yang membuat fake 23? G yang mana yang membuat fake 23? Tadi kita punya ini ya. Ini G23. Sebentar. G23. Yang membuat fake 23. Kita belum melihat semuanya tadi soalnya ya. G23 hasilnya 23. Identitas itu mesti masuk kan ini. Ini identitas dikenakan 23 hasilnya 23 itu kan mesti. Selain G23 lagi berapa? 23, 23, 23 gitu kan? Kita punya transposisi 23, 23, 23 itu mesti apa? Mesti akan kalau kita punya kayak gini ya. Nih ya, misalkan tadi ya. Untuk A yang 23 ini. A23. G yang mana yang ketika diaksikan di 23 hasilnya adalah 23 sendiri. Identitas mesti masuk, memfikskan 23, artinya dia masuk ke GA untuk A23. Gitu kan? G, pertanyaannya ini ya, 23 ini yang mana saja. Nih. Nah, identitas mesti masuk. Kan? Terus 23 sendiri mesti masuk. Kenapa 23 masuk? Karena 23, komposisi 23, kemudian dengan inverse 23 sendiri. Tapi ini kan inverse-nya dirinya sendiri. Kita punya transposisi setiap dua, karena dia inverse-nya dirinya sendiri, switch berarti identitas. Akhirnya akan jadi sama dengan 23. Artinya kalau demikian, ini kan berarti 23 beraksi pada 23 sama dengan dirinya sendiri. Ini G, ini A, gitu ya. Karena GA sama dengan A, oh berarti G23 masuk ke ini. Ini A-nya ini. Tuh. Ya. Terus selain 23 lagi mana? Ada nggak kira-kira? Mestinya ini tidak ada, gitu ya. Nanti cek ya, ini hanya 2. Nah, sehingga kalau demikian, berarti apa? Nah, artinya dari sini tadi, dari ini ya, secara umum ini nanti buktinya ya. Kita lihat buktinya nanti. Nah, ini jadi kita punya apa? Ini A-nya 23 tadi ya. Berarti kalau demikian, 23 tilde kardinalitasnya ini sama dengan kardinalitas G. G-nya tadi apa toh? G-nya kan S3. Kardinalitasnya 6. Ya kan? Terus dibagi dengan kardinalitas G A23. GA-nya ini 2. Nah, jadi kelas yang memuat 23 ini isinya 3. Tadi ya, yang memuat yang kelas 23 isinya 3 gitu maksudnya. Ya. Nah, nanti bisa dicek lagi. Kelas yang memuat ini tadi 1, 2, 3 kan apa? Ada 2. Gitu. Berarti nanti G1, 2, 3 itu isinya mesti 3. Gitu.
Ya, dibalik. Kalau tadi kita punya GA dulu, kita bisa punya ini gitu ya. Sekarang nanti kalau misalkan sudah diketahui tadi dari ini kan kita sudah punya ya, kita sudah punya kayak gini. Kelas yang memuat 1, 2, 3 isinya ada 2. Oh, berarti dengan menggunakan ini, kalau ininya ini 2, padahal ininya 6, berarti yang di sini ini adalah 3. Jadi berarti apa? G1, 2, 3 ya. Ini isinya kardinalitasnya ini mesti sama dengan berapa tadi? 3. Cek nanti ya. Cek. Kalau di sini kan ini isinya 2. Nah, sini 3. Nanti dicek. Sementara tadi G identitas yang mana? G identitas yang memvekkan identitas. Yang memvekkan identitas? G identitas ini mesti G gitu ya. Jadi ini G identitas, ini kardinalitasnya 6. Jadi tadi 6 dibagi 6, 1 tadi identitas kan kelasnya dia sendirian gitu ya. Identitas ini 1 tadi. Ini 6. 6. Ya. Nanti dicek. Nah, sekarang mari kita lihat buktinya. Bukti, ya, bukti apa? Bukti itu tadi bahwa kardinalitas dari kelas yang memuat A ini tadi sama dengan kardinalitas G dibagi GA. Tapi ingat ini ya, kenapa? Kenapa kok ini tadi banyaknya koset-koset? Banyaknya atau cacah tadi ya, saya belum pakai kata cacah aja, number. Cacah koset kiri ya, koset kiri GA, gitu ya. Ya, koset kiri itu kan mempartisi G. Koset-koset itu mempartisi G. Kemarin kita apa? Kalau kita punya G, distarkan H, ini diperhingga ya, kardinalitasnya akan sama dengan H. Ini dulu saya sudah bahas di preliminary sebelum kita masuk ke materi TGH ya. Saya yang rangkuman grup, ini sudah saya bahas. Ya, sehingga apa? G, ini partisi-partisi gitu kan. Ini akan sama dengan banyaknya koset itu. Ya, jadi kalau kita punya di sini ini 10, kemudian apa? GA-nya itu isinya 5 gitu ya. GA-nya isinya 5 berarti kan yang ini 5, ini 5. Jadi kita punya G dibagi ini 2. Banyaknya koset itu 2 gitu ya. Oke. Nah, kalau demikian karena di sini ini kita mau tunjukkan bahwa ya, kardinalitas ini sama dengan ini, dengan lain ini adalah koset kiri. Berarti sekarang kita akan membuat korespondensi satu-satu dari himpunan yang di sini, tidak menggunakan kardinalitas ya, himpunannya yang di tengah, dengan himpunan koset-koset kiri GA. Misalkan G per GA adalah himpunan koset-koset kiri GA. Ya, ingat ini apa? Isinya adalah G star GA gitu ya. Ditambahkan itu G-nya anggota G. Jadi bukan ditambahkan dioperasikan dengan GA wujudnya himpunan. Jadi kalau misalkan contohnya ya 1 ditambah 2,3 gitu, tidak usah pakai ini. 1 ditambah 2,3 ini di Z misalkan. Ini akan jadi apa? Ya, atau ini 5 misalkan. Ini akan jadi 7,8 gitu maksudnya ya. Ini himpunan, ini elemen. Jadi kalau dioperasikan kayak gini, ingat ya. Koset-koset. Nih, misalkan G per GA adalah himpunan koset kiri. Bentuknya kayak gini. Sekarang kita bentuk ini. Ini saya lingkar ini. Nah, bentuk pemetaan ya fungsi ini. Pemetaan dari mana ke mana? Dari A tilde ke G per GA. Ini G star GA, G-nya anggota G. Ingat, tadi ini isinya adalah G dot A, G-nya anggota G.
Pemetaannya di sini misalkan adalah F, gitu ya. Ini dengan F GA, ini ya langsung saya tulis GA karena dia anggotanya kan bentuknya kayak gini. Ini sama dengan, ya G-nya ini diambil, G-nya ini diambil, G, ya star GA, gitu. Ya. Nah, kita akan tunjukkan dia injektif. Kalau kita bekerja di himpunan berhingga, kemudian dia injektif, dia mesti apa? Surjektif, gitu ya. Cukup satu aja sebenarnya. Ya, kita bekerjanya di himpunan berhingga. Nah, kalau sekali lagi, apa ya toh kalau kita punya himpunan, oh ingat, enggak ding dia tidak, maaf saya keliru. Karena kita justru mau menunjukkan himpunan ininya sama, maaf. Jadi gini maksud saya, kalau saya punya A, B, ini diketahui kardinalitas A-nya sama dengan kardinalitas B sama dengan N, maka kalau saya F ini dari A ke B ini injektif, ini ya, maka apa? Saya punya F ini A dari ke B gini. Kita akan punya, kalau ini nih berhingga, ya, F ini injektif jika dan hanya jika F ini surjektif. Sehingga kita punya jika dan hanya jika ini bijektif, gitu ya. Tapi tadi justru karena kita akan tunjukkan ini, jadi oke, ya. Sekarang akan ditunjukkan apa? F ini bijektif untuk membuat korespondensinya sama ya. Ini tadi kan kita mau tunjukkan banyaknya anggota ini mana? Nah, kita mau tunjukkan banyaknya anggota yang kiri ini sama dengan yang kanan. Kita berarti tunjukkan bahwa F-nya itu bijektif. Jadi, ambil sebarang ya G1A, G2A anggota A tilde. Gini ya. Nah, kemudian kita ambil yang apa? Dengan F G1A-nya sama dengan F G2A. Gitu ya. Didapat apa? Dari definisinya, ini tadi adalah G1 star GA sama dengan G2 star GA. Ya, tapi ini ekuivalen dengan, ingat, GA ini subgroup, gitu ya. Jadi ini kita akan punya G2 inverse ini ya, di kedua ruas, yang ini G2 inverse-nya dikalikan dari arah kiri ya, karena tidak komutatif, belum tentu komutatif. Ini mestinya G2 inverse, terus star G1 ini harus berada di GA. Ya. Terus kita mau tunjukkan apa tuh? G1A-nya sama dengan G2A. Nah, ini ekuivalen dengan apa? G2 inverse G1 diaksikan pada A, hasilnya A gitu kan. Ini kan anggota GA itu kan artinya kayak gitu, dia diaksikan pada A ini. Padahal kita punya apa? Ya, ini artinya G2 distarkan pada G2 inverse G1 dot A ini akan sama dengan A jika dan hanya jika apa? Ini sifat aksi grup gini ya, jika dan hanya jika. Jadi saya tadi mau mengatakan apa ini? Oh, ini tadi belum pakai G2, maaf. Saya hapus dulu, maaf. Ini ekuivalen dengan kalau saya kenakan ini G2 diaksikan ya. Oke. G2 diaksikan pada G2 inverse star G1 dot A gini ya. Ini berarti akan sama dengan
G2 diaksikan pada A. Ini ekivalen dengan apa? Ingat ini adalah G2 star gitu ya. Kalau ini ke sini, ini anggota A yang ini. Jadi tidak bisa dengan star di sini ya. Dot, masih dot. Ini G2 inverse. Kemudian apa? Ya, star G1 didotkan pada A. Dan ini sama dengan G2 dot A. Tapi yang ini, kita punya sifat aksi grup. Ini adalah G2, star G2 inverse. Distarkan G1, ya. Didotkan pada A. Sama dengan G2 dot A. Dan ini tidak lain apa ini? Ya, ini E kali G1 ya. Star G1 diaksikan pada A jadi sama dengan G2. Maaf ini lambat. G2A. Nah, ini sama dengan G1 diaksikan pada A, ini sama dengan G2 diaksikan pada A. Jadi tadi kita mengambil 2 di sini dengan petanya ini sama, ternyata ininya ini sama. Ya, jadi F ini injek. Kemudian F-nya ini surjektif ya. Lebih lanjut, ini lebih lanjut, gitu ya. Untuk sebarang, kita ambil sebarang yang dikodomin ya. Untuk sebarang apa? G star GA di G per GA. Ini terdapat apa? G-nya kita ambil aja ini kan ya. GA anggota A tilde sehingga F GA ini sama dengan ya tadi dari definisinya adalah G star GA. Sudah. Jadi F ini surjektif. Terbukti F ini bijektif gitu ya. Jadi kardinalitas dari apa? Kardinalitas dari ini sama dengan G per kardinalitas G dibagi kardinalitas G. Gitu ya. Ya, nanti silahkan dicermati lagi ya. Contohnya tadi yang kita punya tadi. Nah, nanti silahkan dilihat-lihat lagi. Itu tadi kan kita punya yang konjugasi ya. Konjugasi kayak gitu. Nah, ternyata sekarang lebih lanjut lagi kalau kita kaitkan dengan center. Center itu apa? Center dari grup, gitu ya. Center dari grup, ingat ya? Masih ingat nggak? Center grup G dinotasikan dengan ZG. Ini kan apa? Adalah himpunan apa center itu? Center itu adalah G anggota G yang dia komut untuk setiap ini ya. Ini saya tulis X aja, center. Z ya, Z ya. Z anggota G sehingga untuk setiap G anggota G ya. G disetarkan dengan Z itu sama dengan Z disetarkan pada G. Gini. Ya. Nih. Ingat dulu kalau punya grup dihedral, ingat ya, cek nanti. Grup dihedral yang kuaternion G8 itu adalah apa? 1 dan minus 1. Ya. Lihat lagi nanti ya. Coba. Bentar. Dulu kita membahas grup kuaternion itu di mana ya? Sebentar. Ini enggak bereaksi PDF-nya. Oke, kita lihat. Belum bereaksi. Quaternion itu 8 ya, anggotanya bukan dihedral ya.
So this responding, sebentar ya, wait. Belum bereaksi. Dah nih, coba kita lihat ya. Ini gimana biar harus di slide satu-satu. Bukan di catatan ini mungkin ya, karena ini tadi di awal itu permutasi. Berarti bukan di sini ya. Di catatan yang sebelum apa namanya? Sebelum masuk ke grup permutasi sepertinya. Nanti lihat lagi ya. Kuliah yang pertama. Grup Quaternion. Isinya 8 yang IJK itu ya. IJK dan 1 IJK plus minus, kemudian ada 1 plus minus. Ya, senternya adalah ZG8 ini. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan saya punya, ini ya, sebentar. Oke, ya. Sekarang kalau saya punya, ya, secara umum, ini contoh, maaf, ini kok udah di highlight. Saya highlight, maaf, saya salah pencet. Nah, sekarang, nih ya, nanti dilihat lagi. Lihat catatan kuliah pertama. Ya. Sekarang perhatikan ini. Ya, kalau saya punya G itu atau A ya. Saya punya A kecil, ini anggota center dari grup G. Ya. Maka ini isinya apa? Kelas ekivalensi dari A ini isinya apa? Ingat. Ya, tadi tilde terhadap ini masih dengan relasi konjugasi ya. Masih untuk yang konjugasi. Ini kan artinya apa toh? Ini kan isinya adalah G.A dengan G-nya anggota G. Tapi ini sama dengan G star A star G inverse untuk G kecil anggota G besar. Ini ya. Nah, kalau A-nya anggota center dari G, kita punya ya. Kalau kita punya A-nya anggota center dari G, ini sama dengan apa? Ingat ini komut ya. Kalau dia anggota ini sama dengan A star G gitu ya. Yang saya garis bawahi kan iya. Jadi apa? A. A ya, A kali E ya, ini aslinya A gitu. Kalau A itu anggota center G, maka A-nya ini dia kelas ekivalensinya sendirian gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nanti dilihat untuk yang Z. Silahkan konjugasinya diterapkan. Kalau tadi kan kita baru punya konjugasinya diterapkan di grup S3. Nanti coba dilihat kalau konjugasinya diterapkan di grup Quaternion. Kita kan tidak Quaternion itu bukan grup yang abelian dan senternya tidak trivial. Kalau S3 tadi dari sini gini kan kelihatan senternya dia adalah identitas saja ya. Center dari S3 ini tadi hanya identitas. Tapi center dari Z8 ini 2. Nah, tadi ya kalau kita punya anggota center kelas ekivalensinya ini selalu singleton A, sebaliknya kalau suatu kelas itu hanya diisi oleh dirinya sendiri, suatu kelas yang memuat A itu isinya hanya A sendiri, kita juga bisa menyimpulkan A-nya mesti anggota center sebaliknya ya. Kalau A
ini sama dengan ini, maka A ini mesti anggota center dari G-nya. Kenapa? Ya, ini tadi apa? Ini adalah G, A, gitu ya. G-nya anggota G. Dan setiap ini kan artinya apa? Ini hanya singleton ini. Artinya untuk setiap G anggota GA ini sama dengan A selalu gitu ya. Tapi ini ekivalen dengan mengatakan apa? Untuk setiap G anggota G star, A star, G inverse sama dengan A. Ekivalen lagi dengan mengatakan apa? Untuk setiap G anggota G, kita punya ini ya. Jadi ini kalau kita G inverse-nya kita kalikan kedua ruas dengan apa? Dengan G, ini kita punya ini. Ya, ini artinya lagi apa? A-nya anggota ZG. Ya sudah, jadi kita punya ini. Jadi artinya kemudian kita punya sifat ini. A untuk setiap A anggota G, ya ini masih terhadap aksi yang konjugasi ya. Sekali lagi ini yang terhadap konjugasi. Ya, untuk setiap A anggota G ini berlaku kelas ekivalensi yang memuat A ini akan berupa singleton jika dan hanya jika A-nya ini adalah elemen dari ZG. Gitu. Ya. Jadi nanti untuk yang ya aksi konjugasi pada aksi konjugasi grup apa namanya kuaternion G8 gitu ya pada A yang sama dengan dirinya sendiri, itu pasti akan kita dapatkan ini 1 terhadap tilde, ini mesti singleton 1, kemudian minus 1 tilde ini adalah, maaf ini ya, ini gini, ini sama dengan minus 1. Tadi karena ZG-nya tadi apa? ZG plus ZG8-nya itu adalah 1 dan minus 1. Nanti dicek ya. Kita tidak cukup waktu untuk membahas ini semua, nanti cek. Kita karena gunakan ini tadi. Gitu. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain belum tentu. Yang lain kayak tadi contohnya yang ini tadi ya. Yang mana? Nah, yang ini. Yang tadi ada yang isinya 2, ada yang isinya 3 gitu kan. Nah, kalau demikian berarti gitu ya, banyaknya G itu karena tadi itu partisinya seperti itu, berarti kayak apa? Nah, kita sekarang jadi punya sifat ini. Sifatnya ya, kita punya nih, kita masih punya ini relatif terhadap masih temanya masih yang konjugasi tadi ya. Masih itu tadi, kita punya sifat apa? G ini sama dengan, berarti sama dengan apa? Kardinalitas G ini akan sama dengan kardinalitas center dari G, gitu kan? Ingat, kan kita punya ini, ya oke, kita tulis dulu, ditambah dengan sigma, gitu ya, sigma apa? Kita punya, nulisnya gimana ya? Oke. Bentar. Nulisnya biar ini ya, GS, NGS. Oke. Oh ya, kelas yang memuat ini ya. Saya nulis gini aja lah. G A ini ya. Atau gini ya, sebentar.
Jadi apa tadi? Kita punya yang ini kan ya, yang partisi ini ya. Ya, ini. Partisi ini tadi ya, kita lihat center dari S3. Ini center dari S3 tadi hanya singleton satu sendiri satu. Nah, ini banyaknya anggota G6 ini adalah sama dengan apa? Sama dengan banyaknya center gitu kan. Banyaknya anggota center dia akan jadi singleton-singleton ditambah dengan kelas yang tidak trivial, kelas yang tidak singleton. Gitu ya. Dengan banyaknya anggota kelas yang tidak singleton. Jadi kalau saya menuliskan begini, ini bisa ya, misalkan ZG ini adalah misalkan kelas ekivalensi ya, ekivalensi tadi relatif terhadap tilde, relatif terhadap tilde adalah ini ya, misalkan terdapat, sebentar, maksudnya gini loh, saya mau menuliskan, sebentar, gimana ya enaknya ya? Misalkan ini ya, A1, A2, AR ini adalah elemen di A sehingga A1 misalnya ini adalah semua elemen ya. Ini semua elemen di A sehingga A1 tilde ini tidak singleton, AI tilde tidak singleton untuk semua I 1 sampai R, dan A1 AR ini apa namanya wakil-wakil ya. Sehingga AI tidak ini, dan ya AI saling asing, harus saling asing, maksudnya untuk mengatakan bahwa ini tidak sama ya, untuk setiap I yang tidak sama dengan C, I-nya 1 sampai R ya. Berlaku apa? Berlaku kardinalitas G ini adalah sama dengan berarti apa? Ya, kardinalitas senternya ditambah sigma apa? Ya, sigma kardinalitas dari itu tadi ya. I tilde untuk I-nya 1 sampai R gitu. Jadi di sini untuk A1, A2 sampai R ini R-nya untuk contoh tadi itu kita hanya punya 2. Karena yang tidak singleton tadi kan hanya 2, yaitu yang mana? Yang isinya 2 dan yang isinya 3 itu. Misalkan A1AR adalah semua elemen, ini semua ya, semua elemen-elemen di A sehingga AI tilde tidak singleton untuk semua I dan AI tidak sama dengan ini. Ini wakil ya, maksudnya wakil ya, hanya diwakili aja lah ini, representasi elemen-elemen representasi ya. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau saya mengatakan semua itu nanti ini ya, wakil. Gimana mengatakannya? Maksudnya kalau saya ini katakanlah ya, ini A1-nya, ini A2-nya, ini udah cukup menuliskan kayak gini gitu. Karena yang ini mewakili kelas yang ini, yang 1-3 mewakili kelas yang isinya 3 ini gitu ya. Tapi yang jelas ini dan ini mewakili kelas-kelas yang tidak trivial. Yang trivial kan hanya yang identitas yang isinya 1 singleton. Sementara ini isinya 2, ini isinya 3. Ya, gitu ya. Mudah ya dimengerti karena tadi apa? Center itu isinya adalah, yang center tadi isinya dia apa namanya, kelas yang memuat center tadi dia singleton ini tadi ya,
Kita punya jika dan hanya jika ini ya. Oke, gitu. Ini kalau diminta membuktikan ini nanti ya alurnya kayak gini, tinggal dilengkapi ya. Jangan hanya bahkan kayak gini, tapi diberi kata pengantar. Gitu. Ini ya. Oke. Begitu ya, ada pertanyaan silahkan. Ya, sekali lagi ini tadi ZG tadi kelasnya singleton. Nah, yang ini tinggal dijumlahkan kan. Tadi kita punya ZG-nya identitas, berarti kardinalitasnya 1 tambah ini. Nah, nanti yang quaternion itu mesti yang jumlahan ini mesti 8 itu. 6 maksudnya. Quaternion kan kita punya quaternion ini 8. Jadi yang sigma AI tadi tilde I-nya 1 sampai R gitu ya. Ini nggak tahu R-nya ada berapa, apa 4, apa 3, apa berapa, saya belum cek ya. Ini pasti 6, karena apa? Karena ZG-nya tadi kardinalitasnya sama dengan 2, dan jumlah ini harus sama dengan 8 gitu. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan silahkan. Belum ada, Bu. Belum ada yang lain? Bu, ini Ya, ya. untuk yang tadi yang injektif jika dan hanya jika surjektif dan jika dan hanya jika bijektif bisa minta diulang sedikit karena saya bingung di sana. Oh ya. Kalau itu tadi harus ditunjukkan justru karena kardinalitasnya belum clear ya, harus ditunjukkan. Nah, sekarang kalau saya punya A, B, ya, ini adalah himpunan berhingga dengan kardinalitas A sama dengan kardinalitas B, katakanlah sama dengan N. Gini misalnya ya. Ini berlaku sebentar, saya hapus dulu ini. Berhingga dengan ini dan F ini dari A ke B fungsi. Berlaku F ini injektif jika dan hanya jika surjektif. Tidak berlaku kalau ini sebenarnya pernah saya bahas ya. Kalau F injektif, buktinya ya. Kalau F injektif artinya apa, Mas? Untuk setiap XDA. Ya, kalau F injektif itu berarti ininya mesti sama dengan ini, ya enggak? Iya. Ya, F injektif ini berakibat ini. Padahal kita tahu FA ini subsetnya apa? B. Subsetnya, ya. Terus apa? Setnya B gitu ya. Dan tadi ini kardinalitas dari B tadi sama dengan apa? Ya, ini sama dengan kardinalitas B. Himpunan subset dari B yang kardinalitasnya, oh maaf ini kok nulisnya kayak gini ya, saya punya. Ini kardinalitas ini mesti sama dengan ini gitu ya tadi ya. Kardinal tadi saya nulisnya tidak pakai kardinal. Masih keliru berarti. Saya revisi di sini. Jadi kardinalitas FA, kalau F injektif itu kardinalitas FA mesti sama dengan kardinalitas A karena harus satu-satu gitu kan. Padahal kardinalitas A-nya sama dengan B. Sementara FA ini adalah subsetnya B. Jadi kalau demikian kan FA ini subsetnya B yang kardinalitasnya sama dengan B. Jadi apa? FA sama dengan FB. Ya. Jadi FA sama dengan B gitu toh? Iya. Dia subsetnya B. Kalau FA sama dengan B berarti image-nya sama dengan B. Jadi F-nya surjektif.
gitu. Nah, tapi kemudian kalau sebaliknya F-nya surjektif. Berarti apa? FA sama dengan B. Tapi kita punya kardinalitas B sama dengan kardinalitas A. Jadi kardinalitas FA ini sama dengan kardinalitas B. Banyaknya image dari anggota A itu sama dengan banyaknya A. Berarti apa? Fungsinya mesti, ya kan? Iya. Saya punya 3 di kiri, petanya di kanan juga 3. Jadi pasti fungsinya satu-satu, tidak ada yang petanya sama. Nah, tapi ini tidak berlaku kalau himpunannya itu tak berhingga. Sebagai contoh, saya punya N. Gitu ya. Ini kemudian kita juga punya N. Nih. Ini fungsi yang, kalau saya membuat pemetaan ini ya, N dibawa ke N plus 1, ini adalah fungsi yang injektif. Injektif tak? Iya enggak? Iya. Ini F ini injektif, tapi tidak surjektif. Kenapa tidak surjektif? Ini satu nggak punya kawan di kiri. Gitu. Ya. Gitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Ya.